Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidik Farel, saya bisa dipanggil L. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel saya sendiri yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 4 SD melalui metode pembaca interaktif. Nah, artikel ini saya bikin untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah membuat artikelnya dan saya akan mempresentasikan hasil artikel tersebut. Ini artikel saya peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD melalui metode membaca interaktif. Nah, dibuat oleh Sidik Farel, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Padang. Pentingnya membaca pemahaman yaitu siswa kelas 4 mulai menghadapi teks yang lebih panjang dan kompleks. Banyak siswa yang sudah lancar membaca namun masih kesulitan memahami isi bacaan secara mendalam. Nah, pemahaman membaca adalah fondasi keberhasilan akademik. Tanpa kemampuan ini, siswa akan kesulitan mengikuti pembelajaran di berbagai mata pelajaran lainnya. Nah, kenapa pentingnya membaca pemahaman ini agar siswa saja tidak membaca menonton, tapi juga memahami isi bacaan tadi. Bagaimana cara memahami bacaan tadi? Di sini saya akan membahasnya nanti. Pertama itu ada hakikat membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini adalah proses berpikir aktif, bukan sekadar mengeja kata, tapi siswa itu dalam membaca tadi juga berpikir bagaimana ilmu bacaan tadi itu bisa terbayang oleh imajinasi mereka itu, melibatkan prediksi isi bacaan dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, menyimpulkan makna secara mendalam, siswa dapat memahami teks, mampu mengelola informasi dan membangun makna sendiri. Lalu ada metode membaca interaktif. Nah, metode ini eh, menggunakan komunikasi dua arah antara guru dan siswa dalam kegiatan membaca. Contohnya itu mendorong tanya jawab aktif. Saat guru menanya, apa sih isi bacaan buku tadi anak-anak? Gitu. Isi bacaan tadi itu Bu tentang bagaimana siklus air dijelaskan Bu. Yaitu diawali dengan penguapan dan penguapan tersebut akan menjadi awan Bu. Dari awan tersebut awannya itu akan semakin banyak dan semakin berat. Lalu akan ditiup oleh angin dan akan mengeluarkan air di dataran tinggi, Bu, artinya. Dan air itu akan mengalir lagi ke laut, Bu. Oh iya, seperti itu, anak. Nah, juga ada akan diskusi terbuka di kelas. Maka dari pertanyaan tadi akan terbuka diskusi kelas. Nah, nanti akan ada siswa yang menyangka, enggak, Bu, enggak kayak gitu, Bu, gitu. Lalu partisipasi siswa di kelas itu menjadi meningkat dan pembelajaran jadi lebih bermakna. Lalu langkah sebelum membaca itu ada langkah sebelum membacanya ya teman-teman, yaitu siswa memprediksi isi bacaan berdasarkan judul dan gambar yang tersedia. Jadi guru tersebut menunjukkan sampul buku dan bertanya, apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini atau tentang cuaca dan siklus air gini. Jadi anak-anak tuh terbayang, oh cuaca, cuaca itu ada cerah, ada yang mendung. Nah, kalau mendung tuh hujan gitu. Tahap ini bertujuan merangsang rasa ingin tahu siswa dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya agar siswa lebih siap memahami teks yang akan baca. Lalu langkah saat membaca itu guru membimbing siswa dengan pertanyaan selama membaca dan memahami pemahaman dan memantau perkembangan secara berkelanjutan. Nah, jadi siswa tersebut tidak hanya disuruh membaca, tapi dalam membaca tersebut guru juga akan bertanya-tanya bagaimana sih yang terjadi jika hujannya tidak ada hujan? Bagaimana sih terjadinya hujan tadi? Atau bagaimana perasaan si tokoh setelah mengalami musibah tersebut? Nah, seperti itu. Nah, lalu langkah setelah membaca. Nah, setelah membaca tadi, guru akan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang isi bacaan ataupun meminta siswa untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya tersebut. Itu seperti berbagi pengalaman. Kalau misalnya siswa tersebut membacanya di rumah, eh, maka siswa tersebut akan dipersilakan oleh guru untuk mempresentasikannya di depan apa hasil bacanya itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah,
Ketika mereka sudah menggunakan bahasa mereka sendiri, maka disitulah mereka akan memperkuat pemahaman mereka sendiri. Lalu apa sih manfaat metode membaca interaktif itu? Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Pertama, pemahaman yang lebih dalam terhadap isi bacaan sendiri, bacaan tersebut. Lalu ada keterampilan berpikir kritis dan berkembang. Percayaan diri bertanya dan berdiskusi meningkat, lalu partisipasi aktif dalam pembelajaran itu juga meningkat nantinya. Nah, lalu ada kemampuan komunikasi lisan juga meningkat. Jadi anak tersebut selain membaca juga mendapat ilmu, jadi kemampuan komunikasinya juga meningkat, teman-teman. Tidak hanya cuman bisa teori, tapi juga bisa menggunakan kata atau kalimat-kalimat yang lebih bagus nantinya. Jadi tidak hanya menggunakan bahasa buku, tapi juga menggunakan bahasa lisan tersebut juga. Nah, apa sih? Jadi di sini ada peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan penting dalam metode membaca interaktif, yaitu menyiapkan pertanyaan yang memancing pemikiran siswa. Itu sangat penting. Lalu menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan nyaman. Nah, dari bacaan tadi itu bisa dijadikan bahan diskusi. Lalu ada memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, di sini nih guru juga memotivasi siswa itu agar dalam pembelajaran, jadi pembelajaran itu tidak hanya suntuk saja dalam mendengar beberapa orang yang berbicara, tapi semua yang berbicara. Nah, kesimpulannya metode membaca interaktif ini terbukti membantu pembelajaran bermakna. Siswa mampu memahami teks secara mendalam dan kritis. Nah, pembelajaran yang aktif adalah kunci keberhasilan siswa tersebut. Nah, itulah hasil presentasi saya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.